quit? Jane? Halo sahabat cerita, selamat datang kembali di channel Tukang Cerita Film. Apa kabar? Kalian bahagia kan? Bahagialah, jangan sedih-sedih. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang film Marvel terbaru yang sangat dinantikan tahun ini. Film ini berjudul Thor Love and Thunder. Pasca melawan Thanos, Thor bergabung dengan kelompok Guardian of the Galaxy. Tapi Thor hidupnya udah ngerasa hampa nih. Sementara di bumi, Jane mantan pacar Thor tanpa diduga mengidap kanker. Dan di tengah keputusasaannya, Jane merasa terpanggil oleh palu Thor yang dihancurkan oleh Hela. Tanpa diduga Jane menjadi Mighty Thor. Lalu berdua dengan mantan pacarnya, mereka menghadapi Gorr yang berambisi menghabisi seluruh dewa. Apakah mereka berhasil? Bagaimana kisah cinta mereka? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung kalau ceritanya aja ya. Tapi sebelum itu, boleh dong subscribe dulu channel Tukang Cerita Film. Kalau sudah subscribe, jangan lupa pencet loncengnya juga ya sobat. Film dimulai dengan adegan planet asal Gorr yang diambang kehancuran karena bencana kering. Gorr tetap berharap dewa menyelamatkannya, walau akhirnya dia kehilangan sang putri. Kemudian setelah itu, Gorr menemukan sebuah area yang rimbun, terdapat oasis dan bahkan dia menemukan makanan. Gorr langsung memakan buah itu, yang ternyata milik dewa yang dia sembah. Tak sesuai harapan, ternyata dewa ini sedang merayakan penyembahnya yang mengorbankan diri. Gorr yang marah malah mendapatkan bisikan dari pedang yang mampu menghabisi dewa. Tanpa berlama-lama, dewa ini dihabisi oleh Gorr. Dan dari bisikan pedangnya, dia dituntun untuk menemukan Bifrost agar bisa ke Eternity dan menghabisi seluruh dewa sekaligus. Scene berpindah ke sebuah planet yang lagi chaos. Sementara Thor malah sedang bermeditasi. Dia disamperin oleh Quill yang meminta bantuan Thor menghadapi musuh. Woi kapak Thor yang dia tanam diambilnya lagi bahkan udah berakar. Saat yang lain pada sibuk bertempur, Thor malah nyantai menganggap ini liburan. Penduduk pribumi planet ini muncul, meminta bantuan Thor juga. Baru deh, habis ini Thor mulai beraksi. Para penjahat bisa dihadapi dengan mudah. Udah gitu, pakaian Thor sekarang nyantai banget ya. Kayak anggota band rock and roll. Semua penjahat berhasil dia tumpas. Tapi nggak cuma itu, tempel penduduk pribumi pun dia hancurin. Sementara di bumi, Jane mengidap kanker lagi mau kemo. Walau begitu, cewek ini ngotot mau balik ke labnya. Jane putus asa banget. Dia udah mencari segala cara buat mengobati kankernya. Tapi penyakitnya udah di stadium 4. Saat lagi kayak gini, tiba-tiba aja dia semacam terpanggil oleh palu Thor alias Mjolnir. Kemudian dia langsung membuka buku yang ada catatan tentang Mjolnir. Karena di buku ini tertulis Mjolnir bisa memberikan kesehatan. Jane langsung meluncur ke New Asgard. Di sini Valkyrie udah jadi pemimpin Asgard ya. Udah jadi tempat wisata anjir Asgard ini. Nah, ketika semua orang sudah selesai melihat Mjolnir yang udah hancur, tinggal Jane sendirian di sana. Walau ada para penjaga, tiba-tiba aja Mjolnir bergetar dan bergerak. Sebelum pergi, Thor dan kawan-kawan dikasih hadiah oleh penduduk pribumi, yaitu 2 ekor kambing raksasa. Dimasukin dong kambing itu ke pesawat. Para guardian lagi menentukan tujuan mereka selanjutnya nih. Dan saat melihat panggilan orang-orang yang meminta bantuan, Thor melihat ada Lady Sif yang sedang kesulitan tentu. Thor disamperin oleh Quill. Mereka pun berpamitan dengan cara yang unik. Lebih menjurus ke menjijikan sih sebenarnya. Thor pergi nyamperin Lady Sif sama Korg dan 2 ekor kambing raksasa. Ketemu sih sama Sif, tapi teman Thor ini udah sekarat. Bahkan lengannya udah buntung sebelah. Sif cerita dia diserang oleh Gorr dengan pedang pembasmi dewanya. Awalnya Sif nggak mau diselamatin karena dia pengen meninggal dan kepalhala. Tapi kata Thor, Sif nggak akan kepalhala karena meninggalnya nggak di dalam pertempuran. Jadilah diselamatin.
Sif juga ngomong, tujuan Gor selanjutnya adalah Asgard. Benar sih, saat malam hari dan penduduk Asgard udah pada istirahat, Gor menyerang dengan kekuatan hitamnya. Monster-monster bermunculan, tapi Valkyrie tentunya nggak diam aja ya. Dia dan pasukannya melawan. Thor dan Korg pun muncul membantu. Awalnya sih, Valkyrie mengira ini musuhnya Thor, tapi Thor aja nggak tahu siapa Gor. Suasana lagi tegang begini, tiba-tiba aja Thor melihat Mjolnir melayang. Tapi pas mau ditangkap, Mjolnirnya malah pergi. Si Dewa Petir tentu aja kaget. Ada orang yang memakai palunya. Bahkan dananannya mirip sama dia juga. Dan lebih kaget lagi pas tahu orang itu adalah Jane. Adegan jadi flashback ke saat Thor masih pacaran sama Jane. Mereka putus gara-gara masing-masing dari mereka takut kehilangan. Balik ke pertempuran, Thor menghadapi Gorr. Awalnya sih Gorr bisa menandingi, tapi saat terdesak dia menghilang dan malah pergi dengan membawa anak-anak Asgard. Anjay, dengan waktu singkat, Jane udah mengelilingi bumi 2 kali buat nyari keberadaan Gorr, tapi nggak ada. Mereka malah sempat ngobrol dulu di sana. Kondisi di Asgard jadi pada panik karena mereka kehilangan anak-anak kan. Thor berusaha menenangin dan berjanji akan mengembalikan anak-anak mereka. Ternyata di salah satu kawanan anak-anak ada Exal, anak dari Heimdall, yang bertelepati dengan Thor seperti ayahnya dulu. Thor jadi tahu keberadaan mereka. Bersama Valkyrie, Jane, Thor dan Korg, mereka menyusun rencana untuk menyelamatkan anak-anak, yaitu dengan mengendarai kapal dengan tenaga Bifrost yang ada di kapaknya dan dengan 2 kambing raksasa. Tapi ternyata kondisi Jane makin memburuk nih pas dia nggak memegang Mjolnir. Pada awalnya sih kondisi ini dirahasiakan oleh Jane. Mereka pun akhirnya berangkat. Tujuan awalnya nemuin Zeus dulu ya. Mereka mau minta bantuan pasukan sama dewa tua ini. Mana di sini Thor sempat dilucuti pula pakaiannya. Cewek-cewek sampai pada pingsan ngelihatnya. Tapi ternyata sama aja. Zeus juga egois, nyari aman sendiri. Bahkan mau menahan Thor dan kawan-kawan biar keberadaan Zeus nggak diketahui oleh Gorr. Thor dan teman-temannya melawan. Bahkan Zeus berhasil mereka kalahkan dengan senjata Zeus sendiri. Thor dan kawan-kawan pergi membawa senjata Zeus. Di perjalanan, Thor ngajakin kapaknya ngobrol, yang kayaknya agak jealous karena Thor masih terpesona dengan palunya. Kemudian Jane nyamperin. Mereka jadi bernostalgia dulu. Walau Jane cerita kalau dia udah kena kanker, Thor tetap mau ada di sisi Jane kali ini. Mereka sampai nih, di tempat ini warna nggak bisa ketangkep. Semuanya serba hitam putih. Ketika mereka udah mendarat dan ketemu sama kapal yang mengangkut anak-anak, tempat itu udah kosong. Jane melihat pertanda kalau sebenarnya Gorr mengincar Bifrost dan dia langsung berlari mengambil kapak Thor. Dilemparnya itu kapak dan ngasih tahu teman-temannya kalau ternyata ini adalah jebakan. Gorr muncul, tapi dengan kekuatannya, Thor dan kawan-kawan nggak bisa berkutik. Thor dipaksa memanggil kapaknya. Bahkan Valkyrie dan Jane pun nggak berkutik, tapi tetap nggak mau menyerah. Jane disiksa. Lalu saat lehernya udah nyaris semakin tercekik, Thor memanggil kapaknya. Sempat terjadi pertempuran yang sengit dulu. Valkyrie dan Jane menghadapi monster, Thor menghadapi Gorr. Di sini pertarungannya seru sih, mereka sama-sama kuat. Bahkan Valkyrie berhasil menusuk Gorr dengan senjata Zeus. Tapi dengan tipu muslihatnya, Gorr malah menusuk Valkyrie. Thor menyerang Gorr dengan kekuatan petirnya, sementara Jane menolong Valkyrie. Mereka mau melarikan diri dengan Bifrost, tapi sebelum menghilang, Gorr malah sempat menarik kapak Thor. Celaka, kapaknya sudah berada di tangan Gorr. Sementara Thor dan yang lain kembali ke bumi. Nggak cuma Valkyrie yang terluka, Jane yang nggak megang Mjolnir pun kondisinya semakin memprihatinkan. Kata dokter, justru kekuatan dari Mjolnir bikin memperburuk kesehatannya. Thor meminta Jane buat berhenti jadi Mighty Thor agar tetap hidup dan bisa melanjutkan kisah cinta mereka. Sementara Thor pergi sendirian cuma membawa senjata Zeus. Gorr udah sampai di gerbang masuk Eternity. Dia pun menembakkan Bifrost ke sana. Tapi Thor datang. Malah dengan kata-kata penyemangatnya, Thor membuat anak-anak mau berjuang bersama.
Anjir, pada jadi jagoan nih bocil-bocil. Mereka menghadapi Gore bersama-sama. Dasar Jen bandel. Karena tahu Thor terdesak, dia jadi kesana juga. Mereka menghadapi Gore bareng-bareng. Bener sih, Gore jadi bisa diatasi. Bahkan dengan bantuan Jen, Gore bisa dikalahkan. Tapi efeknya tenaga Jen jadi terkuras. Dan Gore udah masuk ke Eternity. Sebelum itu, Thor berusaha buat mengubah niat Gore. Di sini kan, Gore punya kesempatan buat mengembalikan putrinya. Karena melihat ketulusan cinta antara Thor dan Jane, Gore jadi berubah pikiran. Dia lebih meminta putrinya dikembalikan dan menitipkan putrinya kepada Thor sebelum Gore kehilangan nyawanya. Nasib Jane juga sama sih, dia kehilangan nyawanya juga. Semuanya kembali ke bumi. Happy ending. Dan Thor bersama putri Gore malah berkelana menumpas penjahat bersama-sama. Habis deh filmnya. Oke sobat cerita, segini dulu ya video kali ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa tinggalin kenang-kenangan dengan pencet tombol like dan komen yang positif ya. Dan kalau berkenan, follow Instagram dan Twitter Tukang Cerita Film ya sobat, karena bakalan ada update yang seru di sana. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.